Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Amsor TV. Kali ini saya akan membahas tentang yang lagi ramai diperbincangkan saat ini. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali saat ini tengah diperbincangkan oleh banyak media, oleh banyak orang. Karena dalam kajian-kajian akhir zaman bahwa tanggal 15 pertengahan Ramadan 2020 akan terjadinya dukhon atau hantaman meteor. Oke, Sobat Amsar TV, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama tentang dukhon tersebut, sedikit saya ingin menganalogikan bahwa ada seorang dokter yang memvonis pasiennya. Ini suatu ketika ada seorang dokter yang memvonis pasiennya bahwa si pasien tersebut sepertinya tidak akan lama lagi umurnya. Ada lagi Badan Meteorologi dan Geofisika juga meramalkan bahwa besok akan terjadinya hujan di Jakarta atau di Indramayu. BMKG memperkirakan atau meramalkan bahwa besok akan terjadinya gempa. BMKG juga meramalkan atau memprediksi bahwa besok akan terjadi tsunami. Dan dokter lagi-lagi memvonis pasiennya bahwa usia atau umur pasien tersebut sepertinya tidak akan lama lagi. Nah, contoh atau gambaran kedua profesi ini, dokter dan seorang pegawai BMKG, dari mana beliau atau mereka ini tahu bahwa besok akan terjadi gempa, tsunami, dan hujan? Dari mana dokter ini tahu bahwa usia atau umur pasien tersebut sepertinya tidak akan lama lagi? Apakah dokter boleh meramal atau memprediksi si pasien tersebut atau memvonis pasien tersebut bahwa si pasien tersebut usianya tidak akan lama lagi? Apakah boleh seorang pegawai BMKG meramalkan atau memprediksi bahwa besok akan terjadi hujan badai? Tentu boleh, karena ini hanya perkiraan atau yang biasa disebut perkiraan cuaca. Nah, dokter, apakah boleh? Boleh, karena dokter berbicara berdasarkan ilmunya, ilmu kedokterannya. Kenapa dokter bisa tahu tentang usia si pasien tersebut atau memperkirakan, sudah berani-beraninya si dokter memperkirakan umur atau usia si pasien tersebut? Tentunya dokter tahu ilmunya, ada ilmunya. Begitupun Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dalam kajiannya bahwa tanggal 15 di pertengahan bulan Ramadan 2020 sepertinya akan terjadi hantaman meteor atau dukhon. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nyatanya meleset, ya kan? Begitupun dengan BMKG. Kadang-kadang perkiraan cuacanya itu bisa meleset, bisa benar, bisa tidak. Misalkan BMKG meramalkan, memperkirakan bahwa besok akan terjadi badai. Ternyata besok tidak terjadi badai, meleset. Begitupun dokter. Dokter memvonis si pasien tersebut usianya tidak akan lama lagi.
kira-kira ini kan ada dokter ya, kira-kira sampai sebulan. Lewat sebulan, alhamdulillah si pasien malah sembuh. Itu dokter. Dua profesi ini, dokter dan pekerja BMKG, sudah berani-beraninya meramalkan atau memprediksi. Padahal mereka itu bukan Tuhan. Lah kok berani? Sudah mendahului Tuhan. Berani. Padahal yang namanya umur, yang namanya takdir, yang namanya besok terjadinya hujan atau tidak, hanya Allah yang tahu. Itu hak Allah. Betul tidak? Kembali ke permasalahan inti Sobat Amsar TV. Jadi dalam kajian Ustadz Zulkifli tersebut, bahwa tanggal 15 di pertengahan bulan Ramadan 2020 sepertinya akan terjadi dukhon. Nah, saya yang selalu mengikuti kajian-kajian beliau selama 4 tahun, hampir 5 tahun ini, paham. Tadinya saya kaget, oh Ustadz Zulkifli sudah berani-beraninya mendahului Allah. Tadinya waktu saya awal-awal ikut kajian beliau, kaget. Ternyata setelah saya menganalogikan dengan dua contoh, dua gambaran, dua profesi tadi, saya paham, saya mengerti. Ustadz Zulkifli memberi kajiannya itu berdasarkan ilmu, pengalaman, ditambah kondisi zaman saat ini. Betul, yang namanya kiamat, yang namanya kematian, itu hak Allah, hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja, beliau tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kapan, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, Rasul juga tidak tahu. Itu hak Allah. Cuman sudah digambarkan jelas secara gamblang bahwa tanda-tanda akan terjadinya sesuatu, akan terjadinya kiamat atau akan terjadinya dukhon, itu tanda-tandanya sudah ada di Al-Hadis. Sudah ada. Walaupun hadis itu dhaif, minimal setidaknya itu pelajaran untuk kita agar bersegera menyiapkan diri, bertobat, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah. Itu. Jadi intinya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dalam kajiannya itu berdasarkan hadis dan kondisi zaman saat ini. Tanda-tanda akhir zaman sudah sangat mendekati sesuai dengan hadis. Tanah Arab yang tadinya kering subur, tanah Arab yang tandus, yang tidak pernah turun hujan salju, saat ini sudah hujan salju. Tanah Arab yang dulunya tidak pernah banjir, sekarang sudah sering banjir. Terus belum lagi Danau Tiberias itu, Danau Tiberias yang dulunya banyak airnya, sekarang sedikit demi sedikit mengkikis, kering. Karena itu juga Danau Tiberias salah satu tanda-tanda akhir zaman sesuai dengan hadis sahih. Terus juga LGBT juga sekarang makin bermunculan, kejahatan juga makin bermunculan, zina juga makin bermunculan, sudah terang-terangan. Bahkan zina secara incest atau sedarah juga sekarang sudah banyak. Itu tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Nah, kapan waktunya kiamat? Tanggal berapa?
hari apa, itu hak Allah, hanya Allah yang tahu. Ustadz Zulkifli tidak pernah ngomong kiamat tanggal sekian, bulan sekian. Tetapi mengenai prediksi dukhon yang akan terjadi pada tanggal 15 di pertengahan bulan Ramadan, itu hanya prediksi, seperti halnya BMKG dan dokter tersebut. Itu yang mau saya jelaskan secara logika dan secara analogi. Marilah kita jangan terlalu membesar-besarkan masalah ini, jangan juga terlalu benci. Mari kita persiapkan diri saja untuk mempersiapkan untuk bekal di akhirat, Sobat Hamster TV. Jadi saya tutup dengan kesimpulan bahwa Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dalam kajiannya bahwa tanggal 15 Ramadan di tahun 2020 akan terjadi hantaman dukhon, itu hanya perkiraan atau prediksi. Adapun ramalan itu meleset, wajar, namanya manusia. Itu hak Allah, lagi-lagi hak Allah. Tadi saya sudah kasih gambaran sekali lagi bahwa antara dua profesi, seorang dokter dan BMKG sudah berani-beraninya menyimpulkan, meramalkan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Maka hentikanlah sekarang saling menyalahkan, Sobat Hamster TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.